Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelompok 3, kelompok Maktub Ibrahim. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi IPNU IPPNU dan juga keorganisasian. Untuk yang pertama yaitu materi IPNU dan IPPNU. Lalu apa sih IPNU dan IPPNU itu sendiri? Jadi dua organisasi atau mungkin dua nama tersebut merupakan badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama, di mana anggotanya merupakan pelajar atau mahasiswa ataupun juga santri. Untuk IPNU sendiri itu berdiri pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1337 Hijriah atau 24 Februari 1954 yang didirikan atau diketuai oleh Kiai Haji Tolhah Mansur. Kemudian untuk yang IPPNU-nya didirikan oleh istri beliau bernama Ibu Nyai Umroh Mahfudoh pada tanggal 8 Rajab 1374 atau 2 Maret 1955. Untuk IPNU dan IPPNU ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama aspek ideologis, di mana negara Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya penduduk Muslim, sehingga sebagai penerus perjuangan NU diharapkan para pelajar ini bisa berguna bagi masyarakat. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan juga santri serta mahasiswa. Jadi terkadang mungkin yang anak-anak pondok itu merasa minder dengan yang mahasiswa karena tidak bersekolah umum ataupun sebaliknya. Jadi di IPNU dan IPPNU ini menghindari adanya kesenjangan tersebut. Yang ketiga adalah aspek wawasan keterpelajaran, di mana di sini para pelajar dan juga anggota IPNU IPPNU dilatih untuk berilmu, kemudian dilatih untuk menjadi sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya ada aspek yang ketiga yaitu aspek sosiologis, di mana adanya persamaan tujuan, kemudian kesadaran dan juga pentingnya satu wadah bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan para ulama. Selanjutnya tentang akidah dan juga asas-asas dari IPNU dan IPPNU. Untuk akidahnya sendiri, organisasi ini mengambil atau mengikuti mazhab dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, itu untuk yang bab akidah. Kemudian untuk yang bab tasawufnya itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Dan untuk yang fikihnya mengikuti 4 mazhab sebagaimana yang kita ketahui, yaitu Syafi'i, kemudian Maliki, Hambali, dan juga Hanafi. Dan untuk asasnya kita ada 2 asas, yaitu berdasar pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara, karena IPNU dan IPPNU ini merupakan organisasi yang berkontribusi atau mengikuti pada mengikuti kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya itu sifat dari IPNU IPPNU, ada keterpelajaran, kemudian kekaderan, kemasyarakatan, dan selanjutnya ada berbangsa dan keagamaan. Untuk fungsinya sendiri sebagai wadah bagi pelajar Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan perjuangan dari para ulama. Kemudian sebagai wadah komunikasi antara satu dengan yang lain, mungkin dari organisasi-organisasi yang lainnya dan sebagainya. Kemudian wadah kaderisasi pelajar untuk membentuk sumber daya
yang islami dan berwawasan luas. Untuk tujuannya sendiri yaitu membentuk pelajar yang berbangsa, kemudian bertakwa, serta berilmu dan berakhlakul karimah. Lalu bagaimana mewujudkan untuk mencapai tujuan tersebut? Usaha apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu memperluas jaringan komunikasi, kemudian juga melatih atau memberikan materi-materi untuk menjadi kader yang baik serta berwawasan intelektual yang tinggi. Dan juga masih banyak upaya lain yang bisa dilakukan. Mungkin itu untuk materi IPNU dan juga IPPNU. Selanjutnya yaitu materi tentang keorganisasian. Landasan filosofis dari keorganisasian itu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan mengikat tali kebersamaan. Jadi dalam organisasi ini kita dilatih untuk berpikir bersama, kemudian melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama. Lalu apa pengertian dari organisasi itu sendiri? Organisasi adalah wadah bagi satu atau mungkin dua atau beberapa orang untuk menyatukan pikiran sehingga menghasilkan sebuah tujuan untuk mencapai suatu keinginan atau cita-cita. Adapun jenis-jenis dari organisasi itu ada 5. Yang pertama dari aspek pimpinan itu ada 2 macam, ada organisasi tunggal dan jamak. Kemudian untuk yang kedua yaitu aspek keresmian, ada yang non formal dan juga ada yang formal. Yang ketiga aspek tujuan, di mana setiap organisasi itu pasti mempunyai tujuan masing-masing tergantung dari organisasi tersebut. Yang keempat ada kewilayahan, mulai dari regional, kemudian daerah, nasional sampai bahkan internasional. Dan yang terakhir adalah jenis organisasi dari aspek kebutuhan sosial, di mana dari aspek ini semua juga tergantung dari tujuan dari organisasi tersebut. Fungsi dari organisasi yang pertama untuk artikulasi atau agregasi, menyampaikan aspirasi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin berpendapat atau menyampaikan aspirasinya itu bisa dilakukan di organisasi. Kemudian yang kedua ada norma, yang ketiga ada rekrutmen, kemudian yang terakhir ada sosialisasi. Selanjutnya yaitu unsur organisasi. Yang pertama adalah orang. Jika suatu organisasi tidak ada orangnya, pasti organisasi tidak akan berjalan. Yang kedua ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama maka tidak akan terbentuk organisasi dan semua pasti jika ingin mencapai tujuan itu tidak akan berhasil, pasti akan ruwet gitu. Yang ketiga adanya tujuan. Kalau misal sudah ada organisasi tapi tidak ada tujuan untuk apa dibentuk organisasi tersebut, pasti di dalam organisasi itu ibaratnya tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada suatu hal yang diwujudkan. Kemudian peralatan, alat-alat yang digunakan untuk menunjang dari organisasi tersebut seperti sarana prasarana, kemudian materi-materi dan juga model-model yang lain. Yang kelima yaitu lingkungan, di mana organisasi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari organisasi. Untuk yang pertama melatih leadership atau kepemimpinan, di mana kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, sehingga dengan adanya organisasi kita dilatih untuk menjadi
pemimpin selain bagi diri sendiri, bagi orang lain juga. Yang kedua, memperluas relasi dan juga pertemanan. Mungkin yang awalnya tidak kenal sehingga mereka tergabung dalam organisasi menjadi mengenal satu sama lain. Yang ketiga, belajar untuk bekerja dalam tim. Dalam organisasi ini kita tidak bekerja secara mandiri, walaupun pasti nanti ada memang job desk yang dikerjakan mandiri, tapi semuanya itu pasti dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, belajar untuk memanage waktu. Sebagaimana yang kita ketahui ketika mungkin Masta kemarin kita dilatih untuk memanage waktu, walaupun mungkin kurang disiplin, pasti sudah ada jadwal-jadwal tertentu yang memang itu digunakan untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Selanjutnya, membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa membuat keputusan yang cepat dan tepat ketika dalam keadaan mendesak, dan keputusan tersebut harus bermaslahat atau mungkin tepat sasaran dan juga tepat untuk semua anggota. Jadi tidak hanya untuk kita pribadi tetapi juga untuk seluruh anggota organisasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.